Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu berbahagia ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 SD, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kemarin kita sudah melihat cerita tentang Beni dan teman-teman yang pergi berwisata ke pantai. Pada kegiatan ini, kita akan melanjutkan cerita tentang Beni dan teman-temannya yang bermain ke pantai dan mempelajari tentang aturan ketika kita berada di pantai ya. Anak-anak, biasanya kalau kalian pergi ke pantai, apa yang kalian lakukan? Ya, benar. Biasanya anak-anak senang sekali membuat istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Biasanya bahan lain yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah salju. Nah, karena kita sedang ada di pantai, maka yang digunakan adalah pasir. Ada dua jenis istana pasir. Yang pertama adalah khas istana pasir. Yang kedua adalah tetes istana pasir. Itulah jenis-jenis istana pasir. Seperti apa sih perbedaannya? Pertama, khas istana pasir, yaitu terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Nah, yang kedua, tetes istana pasir, yaitu pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Berikutnya, coba kalian tulislah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas tadi ya. Kalian bisa gunakan kata tanya yang terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kalian tuliskan pertanyaannya di buku tulis latihan kalian ya. Dan selanjutnya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Pertanyaan keempat, apa bentuk istana pasir khas? Dan yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Kalian jawab di buku latihan kalian ya. Ketika anak-anak sedang asik bermain, tiba-tiba Bu Guru datang menghampiri dan berkata, "Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir." Lalu anak-anak pun menjawab, "Iya, Bu." Nah, selanjutnya mari kita mengadakan pengamatan tentang keragaman benda yang ada di pantai. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah air, pasir, ember, sekop, dan kulit kerang. Caranya, yang pertama, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Lalu amatilah gambar tersebut satu persatu. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini ya. Kalian bisa tuliskan hasil pengamatannya. Pertama, tuliskan nama benda. Lalu, tuliskan ciri-cirinya ya. Kalian hanya perlu sebutkan 3 jenis benda saja. Berikut ciri-cirinya.
Nah, benda-benda yang bisa kalian pilih berdasarkan pengamatanmu, lalu kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang atau checklist untuk benda yang tetap ya. Benda-benda tersebut antara lain pasir, sekop, hewan-hewan laut, ember, cetakan istana pasir, air dalam botol, kulit kerang, dan minyak dalam botol. Nah, manakah yang merupakan benda yang tetap? Kalian beri tanda checklist. Ketika sedang asik bermain, Dayu dan Lani dihampiri oleh Beni. Tiba-tiba Beni berkata, "Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah." Dengan kaget, Lani pun menjawab, "Maaf Beni, tapi itu bukan sampah kami." Memang di sekitar Dayu dan Lani terlihat sekali banyak sampah berserakan ya anak-anak. Dan itu merusak pemandangan serta merusak keindahan pantai. Kemudian tiba-tiba ibu guru menghampiri dan bertanya kepada Dayu, "Benarkah itu Dayu?" Tepat sekali yang disampaikan Beni tadi. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai, selain membuang sampah pada tempatnya? Lalu Beni pun menjawab, "Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu." Ya, benar ya anak-anak. Ketika kita sedang berekreasi atau berwisata ke pantai, ada beberapa aturan yang harus kita taati, yaitu kita harus tetap menjaga kebersihan dan kita tidak boleh bermain dekat-dekat dengan bibir pantai tanpa pengawasan orang tua, karena itu akan sangat berbahaya, apalagi jika ada ombak datang yang menerjang. Takutnya anak-anak akan terbawa arus ombak. Selain itu, anak-anak juga dilarang berenang di tempat yang lebih dalam, karena anak-anak bisa tenggelam. Jadi kita harus mentaati aturan dimanapun kita berada ya, termasuk saat berwisata di pantai. Demikian kata Bu Guru. Lalu Dayu pun bertanya, "Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu?" Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Demikian penjelasan Bu Guru. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Anak-anak pun bersorak kegirangan. Hore! Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini ya. Soal pertama, jika kita sudah selesai makan atau minum dan ingin membuang bungkusnya namun tempat sampahnya jauh, coba kalian tuliskan apakah yang harusnya kita lakukan. Soal kedua, tuliskan 3 aturan yang harus dipatuhi ketika kita berada di pantai. Yang ketiga, tuliskan 3 perbuatan atau perilaku yang melanggar aturan di tempat wisata. Yang keempat, tuliskan alasan mengapa tidak boleh bermain di tepi pantai tanpa adanya pengawasan dari orang tua atau orang dewasa. Yang kelima, lakukanlah kegiatan membuang sampah pada tempatnya di lingkungan rumah ya. Lakukan dengan hati-hati dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membuang sampah ke tempatnya. Nah, untuk soal-soal ini, kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Dan untuk tugas nomor 5, boleh berupa foto atau video ya, yaitu cara kalian membuang sampah dan mencuci tangan. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan membuat sebuah kreasi. Mari kita buat bingkai foto dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus atau karton bekas, penggaris untuk mengukur, lem, gunting atau cutter untuk memotong, serta bahan alam seperti biji-bijian, cangkang telur, ranting pohon, daun kering, batuan, dan lain-lain.
anak-anak bisa memilih ya bahan alami apa yang akan digunakan untuk menghias bingkai fotonya. Gunakan yang ada di sekitar rumah kalian saja ya. Contohnya seperti sebelah kanan ini. Kalian juga bisa buat bingkainya. Anak-anak juga buat bingkai fotonya ya. Hati-hati ketika menggunakan benda tajam seperti gunting atau cutter. Kalian bisa minta bantuan orang tua atau orang dewasa ketika menggunakannya. Nah, buatlah kreasi yang cantik ya. Setelah itu kalian pajang di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa hasil karyanya kalian foto dan kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.